Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin sekalian, kaum muslimin yang saya muliakan, sesungguhnya masalah yang telah terjadi ini ada dua masalah kalau menurut kesimpulan saya, yaitu masalah hukum dan masalah status masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam. Kalau masalah hukum itu jalan yang paling bagus ialah diselesaikan melalui jalur pengadilan. Dibawa saja masalah ini ke pengadilan negeri, karena masalah hukum yang sana mengatakan hukumnya begini, yang sini mengatakan hukumnya begitu, itu diuji di proses pengadilan negeri setempat. Dan ini adalah tentunya akan beradu padanya dokumen-dokumen hukum dalam masalah tersebut. Kemudian masalah kedua, masalah kedudukan masjid sebagai tempat ibadah umat Islam. Perlu diingat bahwa masjid itu sebagai tempat ibadah umat Islam, kalau disebut umat Islam tidak hanya komplek perumahan Radian saja, tetapi seluruh. Saya sebagai bagian dari umat Islam, kebetulan saya diminta untuk menjadi penasehat dari Yayasan Nasirus Sunnah, lembaga hukum yang menaungi kegiatan Masjid Imam Bukhari ini, dan juga penasihat dari DKM. Maka saya mendapatkan kenyataan bukti di lapangan bahwa ada pihak-pihak di kompleks perumahan ini yang menyinggung perasaan keimanan, perasaan peribadatan umat Islam dengan membuat spanduk mengatakan di depan sana, spanduk itu, bahwa Masjid Imam Bukhari seluruh kegiatannya dibatalkan, ditiadakan, karena dalam spanduk itu dikatakan masjid ini masih ada masalah, bermasalah. Satu. Yang kedua, juga adanya pembatasan untuk penggunaan masjid ini sebagai tempat ibadah. Sholat jamaah 5 waktu, di mana sholat subuh itu orang dari luar komplek ini dilarang masuk ke sini.
dengan membuat plan bahwa jam waktu masuk komplek ini setengah 6, 5.30, padahal sholat subuh jam 5 kurang 10 atau jam 5. Ini adalah bentuk pelarangan orang luar melakukan sholat atau ibadah di masjid ini. Ini adalah bentuk pelecehan terhadap masjid. Maka saya tergerak dengan itu datang kemari. Dan saya mendatangi rumah Pak RT. Seperti Pak Koswara tadi bilang, saya mengetuk pintu, bukan nyerobot langsung seperti perbuatan Pak Koswara ke rumah Pak Anang. Bukan seperti kambing nyerobot langsung ke rumah gitu. Tapi karena saya manusia, saya mengetuk pintu. Saya mengucapkan assalamualaikum karena Pak RT saya anggap, saya yakin sebagai seorang muslim. Dan setelah Pak RT keluar, saya dipersilahkan masuk. Saya tidak akan masuk kalau tidak dipersilahkan masuk. Saya diberi pilihan apakah duduk di luar, apa bicara di luar atau di dalam. Saya bilang Pak RT sebagai tuan rumah dipersilahkan untuk menentukan. Katanya Pak RT sebaiknya di dalam saja. Maka saya pun dipersilahkan masuk ke dalam dan saya sampaikan kepada Pak RT pengertian bahwa sesungguhnya masjid Imam Bukhari yang di bawah Yayasan Nasirus Sunnah adalah tempat ibadah yang tidak boleh ketua RT ataupun presiden melarang orang melakukan sholat jamaah 5 waktu padanya atau kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan oleh Yayasan Nasirus Sunnah. Yang kedua, saya katakan kalau ada pelarangan dan gangguan terhadap masjid ini, maka itu urusannya menyentuh emosi kami umat Islam. Maka kami rela mati dan kami tega membunuh kalau sudah menyangkut urusan gangguan terhadap peribadatan kami umat Islam. Jangan ke letkol atau kolonel atau jenderal, saya tidak peduli. Urusannya saya mati atau dia mati. Itu kalau sudah menyangkut perkara gangguan terhadap masjid dalam kedudukannya sebagai tempat ibadah. Karena masjid ini ada yayasannya, Yayasan Nasirus Sunnah, dan Yayasan Nasirus Sunnah itu warnanya saya sampaikan kepada Pak RT jelas, Salafi Wahabi. Itu adalah warna yayasan ini. Kami mengelola yayasan ini dengan prinsip-prinsip agama yang sesuai dengan prinsip Salafi Wahabi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya juga Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan sembilan. Kita juga Allahu Akbar juga. Kita juga Allahu Akbar. Kita Tuhan kita sama. Ya udah, percayakan sama saya akan mimpin ini. Maka dengan sebab itu kami melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip. Dan Salafi Wahabi itu bukanlah aliran sesat. Ya. Maka kalau tidak cocok dengan cara penanganan kegiatan di sini, di depan ada Masjid Imam Mahdi, Masjid Al-Mahdi, ya, tidak mungkin sholat tarawihnya beda di sini
dengan sholat tarawih yang kalian maukan, ada tempat lain yang kalian maukan, biasa. Karena memang warna masjid itu sesuai dengan pengelola daripada masjid itu. Hanya sebatas itu. Dan saya tidak menteror. Saya memperkenalkan diri saya bahwa saya adalah Ja'far Umar Thalib, Panglima Laskar Jihad, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan saya menyatakan prinsip-prinsip agama yang telah saya sampaikan itu. Ini adalah, saya katakan kepada Pak RT, ini adalah perkataan. Kalau memang perkataan ini tidak cukup, mari kita buktikan di lapangan. Itu aja. Tidak ada teror, tidak ada ancaman apa-apa. Kami hanya menyatakan prinsip. Dan itulah keinginan kami, bahwa kami menjalankan aktivitas di masjid ini sesuai dengan aturan hukum yang ada. Kami tidak melanggar hukum. Kalau memang status hukum masalah masjid ini mau dibicarakan, silakan dibuktikan perdebatan hukum itu di pengadilan, dan kami tetap melakukan kegiatan. Nah itulah yang sesungguhnya kami lakukan. Dan sekali lagi Pak Koswara, kami bukanlah teroris. Kami tidak akan menteror siapapun, ya, tapi kami tidak akan mundur dari teror yang dilakukan terhadap kami oleh siapapun. Itu.